Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa dzkuru ni'matallahi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahatum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Puji dan syukur sama-sama kita kembali curahkan ya, kita arahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmatnya yang tak mampu kita menghitung, yang jelas dan pasti nikmat kehidupan, panjang umur saat ini, diberi kesehatan, diberikan silaturahmi ya, dan diberikan ya, gerakan hidayah, gerakan yang mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga malam hari ini karena izin Allah, gerakan Allah, walaupun kita punya maksud ataupun yang tidak punya maksud, punya rencana ataupun tidak yang punya rencana, semuanya malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul dalam suasana berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah sekarang masuk kita ke dalam suasana muhasabah, hasibu anfusakum. Kita sama-sama bermuhasabah di diri. Jadi saya menyampaikan atau bicara tujuannya bukan mengajari, menggurui, tidak. Karena tidak ada yang lebih layak untuk menggurui melainkan hanya Allah dan Rasulnya. Kita manusia, walaupun ulama sekalipun, tetap manusia yang lemah, manusia yang punya banyak kekurangan, manusia yang dijamin akan dirinya yang bersifat terjaga dan terpelihara dari kekurangan-kekurangan yang besar. Cuma kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya tidak tertutup kemungkinan akan memiliki kesalahan-kesalahan yang besar seperti itu. Apalagi yang kecil, sudah pasti. Nah, mudah-mudahan salam dan salawat kita disampaikan pula kepada junjungan dan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam hari ini kita semuanya berkumpul dalam rangka bermuhasabah. Yang perlu pertama kita muhasabahkan adalah di mana kita menyadari bahwa kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat terbatas, sangat misteri. Waktunya paling berapa puluh tahun, paling lama 100 tahun. Dikurangi deh umur yang ada sekarang ini. Kalau Nabi sebagai patokannya 63 tahun, ya kan? Nah, itu. Kalau saya umur sekarang 57 tahun, ya berarti tinggal 6 tahun lah. 6 tahun lagi umur saya 57 tambah 3 60 tambah 3 63. Jadi 6 tahun lagi nih saya hidup. Kalau umur saya 53, yang lainnya masih beda. Kalau mungkin ada yang bonus, kalau patokannya kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad. Ini harus kita muhasabahkan dulu ya. Pertama, bahwa kita menyadari hidup kita ini sangat terbatas, dibatasi oleh waktu. Makanya dengan kesempatan malam hari ini kita bisa silaturahmi dalam suasana muzakarah, zikir ya kepada Allah. Ini kita bersyukur nih, gitu. Karena apa yang kita rencanakan, apa yang tidak direncanakan ya Allah malam ini takdirkan, gitu, seperti itu. Biasanya kan paling undang majelis yang sudah senior, Allah gerakin nih hadir
sahabat-sahabat yang lain. Ini syukur nikmat dari Allah Subhanahu. Siapa yang berpuasa? La man yalima atoita wala mutia lima mana, nggak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah menahan. Dan tidak ada yang bisa menahan kalau Allah sudah memberi. Gitu. Jadi lamania, tidak ada yang bisa menahan kalau Allah sudah memberi. Itu ya. Kalau Allah sudah memberikan malam hari ini kita ketemu di dalam suasana muzakkar. Oh, kenapa? Menyadari bahwa kita waktunya terbatas. Makanya dalam suasana yang seperti ini adalah merupakan suasana-suasana yang harus kita jadikan bahan muzakaroh dan muhasabah. Muzakaroh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngobrol-ngobrol yang lain yang enggak berhubungan dengan zikir atau yang jauh dari zikir, kita mah udah paling banyak dah, ya kan? Itu hampir 24 jam kita waktu mungkin menit, ya kan? Terus mungkin apalagi ngaji berapa menit, ya kan? Yang lain-lain lagi, baca Quran berapa menit, sangat dikit. Itu. Tapi dalam malam hari ini, dalam suasana silaturahmi, kita bisa muzakaroh dan kita bisa muhasabah. Yang kedua, waktu juga adalah hidup ini misteri, rahasia. Iya, nggak tahu nih. Memang hitungannya patokannya itu kan patokan kira-kira ancangan kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan nggak mungkin 63 pas ya. Bisa jadi kurang. Nggak nyampe 63. Saya mungkin 60 ya kan, nggak tahu. Atau mungkin juga kan 60 atau mungkin tinggal 1 jam lagi nih, saya juga nggak tahu ya kan. Datang malaikat ya kan, sang pencabut ya nggak. Israel. Kalau dia udah datang, lah tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Israel tar dulu, nggak bisa. Israel nggak mau tahu dia. Gitu. Kalau dia suruh kita cabut, cabut. Nggak tahu. Nah ini misteri. Kapan datangnya nih? Batas waktu akhir kita. Ini misteri hidup ini. Masya Allah. Terus ketika dicabut kita mau dikemanain tuh? Ya kan? Udah mati, hilang aja gitu, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Misteri kan? Oh enggak, ada hidup lagi. Itu kan katanya. Itu. Kenyataannya kan kita belum pernah ngalamin. Ada udah ngalamin sini, pernah dicabut nyawanya. Saya juga belum, tapi karena kita punya iman kepada Allah dan Rasulnya, kita tetap percaya. Walau nggak tahu. Itu percaya dalam kebodohan. Itulah namanya. Nggak apa-apa kita bodoh. Yang penting kita yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pinter nggak beriman kan? Nah, itu. Setidak-tidaknya kita punya pegangan, punya arahan. Bahwasanya kita nanti masih berlanjut kehidupan alamnya yang berbeda. Wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan kita bermuhasabah diri, karena waktu itu adalah sesuatu yang misteri. Nah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan itu menjadi sebuah bekal. Karena bekal kita cuma tadi yang kita zikirin. Ketika kita mati, kita nggak mungkin bisa sempat sholat ya kan? Nggak mungkin bisa sempat ya. Cuma itu doang bekalnya, mau dah tuh la ilaha illallah. Udah itu aja pegang, la ilaha illallah. Udah, la ilaha. Itu doang yang diminta sama Nabi. Ya kan? Kalau di akhir hidupnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, langsung dimasukkan ke dalam surga. Maka misalkan la nggak nyampe ilahannya. Ya kan? La ilahi zaujati wa mali, ya kan? Tidak ada ilahku kecuali ilah, ya kan? Istriku, hartaku, ya kan? Mereka kan begitu. Jabatanku, lupa itu orang. Udah mau mati itu, masih ingat itu. Kalau Nabi wajar yang inget siapa? Umati wajar. Kan enggak, tuh anakku gimana nih, waduh ntar bini gue gimana, harta itu berat. Wahai kawan, ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini muhasabah diri. Jadi ini juga muhasabah buat saya seperti itu. Nah, kita bertemu di malam Jumat, malam yang sudah jelas secara syariat, malam Sayyidul Ayyam,
penghulunya, tokohnya, pemimpinnya, ketuanya dari seluruh para wali. Yang dimana di malam Jumat itulah Allah memberikan sebuah keistimewaan, diturunkannya banyak malaikat-malaikat yang mendatangkan rahmat. Jangan kira ada juga malaikat yang mendatangkan bencana loh. Nggak semua malaikat itu ya kan. Israel kalau datang ada kabur ya. Malaikat rahmat datang. Apa aja rahmat itu? Ya kan, itu berupa petunjuk ke dalam pikiran kita, hati kita, untuk di dalam urusan-urusan dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah, kayaknya enak, enteng aja nggak bawanya gitu. Kayaknya ringan. Itu rahmat pertama. Hidayah, ya, taufik dan hidayah. Yang kedua rahmat apaan? Badan dikasih sehat loh. Semua kesenangan dunia ini nggak ada yang lebih hebat mengalahkan sehat ya. Punya duit banyak ya kan, sakit-sakitan ya. Repot ya kan, makan, wah susah. Nggak boleh gitu. Punya bini cakep ya, cuma dipelototin doang ya kan, gitu. Tapi kalau badan sehat ya enggak, walaupun makan sama nasi ya kan, pakai sambal ya enggak, pakai lalap ya kan, dikasih opor ayam, dikasih daging rendang, wah nikmat banget ya kan. Iya, kalau nggak nikmat waktu banget. Pakai tempe aja udah enak ya kan. Itu nikmat. Ini sehat, dikasih sehat. Kedua, kenapa kita bermuhasabah, bermuzakarah adalah agar Allah mendatangkan yang kedua berupa rizki gitu. Jadi itu yang namanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buka rezeki kita semuanya. Amin. Yang lapang, yang rezekinya sempit dilapangkan oleh Allah Subhanahu. Yang lapang bertambahlah lapang. Rezeki yang baik, rezeki yang thayyiban wa halalan thayyiban. Yang halal lagi baik. Karena yang berat itu susah. Rezeki itu kan yang sulit tuh menyaring rezeki ya kan. Kalau nyari rezeki gampang, modal pisau atu ya depan selesai dapat. Tapi kan belum tentu halal, belum tentu baik. Orang-orang nih nganggur bisa dapat. Tapi kan rezeki itu belum tentu halal lagi ya. Yang halal lagi baik ini yang nggak mudah. Itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi rahmat itu jelas, itu nggak usah terlalu muluk-muluk kemana-mana. Itu. Jadi malamnya ini penuh datangnya rahmat dari Allah karena Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Yang ketiga, keluarga pada tenteram, pada tenang, ya kan? Nikmat itu, ya kan? Dikasih duit badan sehat, duit banyak, rumah tangga nggak karu-karuan, pusing, ya kan? Iya, itu. Makanya keluarga, rumah tangga itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sakinah mawadah warahmah. Sakinah mawadah itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Yang ketiga, umur kita diberikan umur yang baik, umur yang cukup, yang sesuai dengan tanggung jawab kehidupan. Umur dikasih panjang terus juga berat, ya kan? Dikasih pendek, ya juga sayang kan? Yang pas lah dengan tugas dan kewajiban kita. Nah, ketika kita menghadap Allah itu dalam keadaan tadi menyebut La ilaha illallah. Saya kajian kamu banyak-banyak mantepin la ilallah aja terus saya. Itu. Tetap diingatkan syariat karena itu sebagai wujud daripada penerapan la ilaha illallah. Seperti itu. Tapi walaupun syariatnya bagus tapi la ilaha illallahnya kurang, bisa terjadi akan timbul di mana kecolongan namanya. Itu yang kecolongan. Jadi orang udah banyak, dia makan banyak, olahraga banyak, tiba-tiba sakit, kan kecolongan namanya. Itu kenapa? Karena pondasinya nggak tahu. Orang kecolongan tuh ibarat orang jago silat nih, buat pukulan bagus, dia tangkisan bagus, dia kan kepala main, totok main, kakinya loyo, didorong dikit gabruk. Itu namanya kecolongan. Jangan kecolongan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa biar nggak kecolongan? Tauhidnya perkuat, akidahnya perkokoh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya dimantepin. Ini perlunya ini.
Kenapa? Karena kita lihat sejarah 13 tahun Nabi yang dikejelin, yang dicekokin la ilaha 13 tahun loh. 10 tahun turun perintah sholat belum bisa dilaksanakan karena masih banyak intimidasi. Ngumpet-ngumpet sholatnya, ada yang sholat ada yang kagak. Karena terintimidasi selama di tahun 10 kenabian Isra Mi'raj kan. Terus bagaimana sebelum Isra Mi'raj? Ada perintah salat tapi sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan, pengertian-pengertian, definisi-definisi sebelum Isra Mi'raj. Orang masuk Ka'bah, duduk di Ka'bah, itu salat namanya. Sebelum turunnya Isra Mi'raj. Orang masuk kamar, berzikir, berdoa, itu sebutnya salat. Sebelum Isra Mi'raj. Karena sebelum Isra Mi'raj itu nggak ada tata cara salat yang baku. Yang ada ngikutin yang kebiasaan masing-masing. Nabi belum dapat perintah sholat itu setelah Isra Mi'raj. Semuanya dari tata caranya sampai waktunya 10 tahun tetap itu mereka melaksanakan sholat sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum turunnya Isra Mi'raj. Ada yang di kamar berzikir kepada Allah, ada yang dengan bergerak, ya masih dengan berdoa. Makanya sholat itu merupakan maknanya juga doa. Gitu. Nah, sholat, solo, sama. Sholawat itu masih satu rangkaian akar kata. Gitu. Nah, dibakukanlah menurut pengertian syariat bahwa sholat itu adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan kepada Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Pas giliran sahabat Abdullah bin Mas'ud yang paling kecil, ya kan? Wah, kasihan Nabi, jangan kau Abdullah bin Mas'ud. Kau kecil nanti habis gepeng digebukin sama orang-orang Quraisy. Apa jawabannya? Tidak ya Rasulullah, tidak akan pernah aku tidak melaksanakan jatahku untuk menyampaikan la ilaha illallah di depan samping Ka'bah, karena Ka'bah dikuasai sama tokoh-tokoh Quraisy. Jadi siapa yang menyebut la ilaha langsung digebugin. Gitu, langsung jadi nggak boleh tuh dulu di zaman Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Nggak boleh. Siapa yang nyebut itu langsung ditarik, langsung digebuk. Tuh susahnya dulu Nabi dan para sahabat untuk menyampaikan tentang kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan itu masuk ke dalam hati kita, yang itu memang sudah kita tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dengan penutup Muhammad Rasulullah. Nah, demikian saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat terus ya. Yang masih belum ya bisa dengan baik melaksanakan syariat, tetap semangat. Dalam hati terus nyebut la ilaha illallah. Apapun adanya. Kalau kita memang di situ merasakan maksiat, istighfar kepada Allah. Terus. Karena yang didengarkan oleh Allah adalah apa yang keluar dari suara hati kita. Kita nggak tahu loh. Nggak semua orang yang Allahu Akbar hatinya sholat. Belum tentu. Allahu Akbar. Aduh. Dagangan lagi rame ini kan. Aduh, mobil parkir ntar macam-macam itu pikiran kita. Ada yang tahu. Dan orang yang hatinya selalu la ilaha illallah akan lebih mudah untuk melaksanakan syariat secara lahir dan batin. Nah, ini saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Nah, mudah-mudahan di malam Jumat Kliwon. Nah, ini Jumat Kliwon, Jumat yang dimana syariat kita di malam Jumat ini kita hubungkan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di orang-orang tua kita, leluhur kita sebelum Islam datang. Yang pelajaran itu mengingat tentang cara menghitung waktu. Nah, itu. Jadi tentang waktu sebenarnya sebelum Islam datang di Indonesia sudah banyak pelajaran-pelajaran yang baik yang nggak mesti harus kita buang, apalagi kita salahkan, apalagi kita diselidikkan dengan kata-kata sesat. Ini kan kurang ajarnya di situ. Nah, ketika kita menerima Islam, setiap apapun yang tidak berbau arak langsung kita vonis sesatnya salah. Itu karena Islam pun juga datang sebelumnya sudah turun duluan sebelum di Arab, yaitu di
Israel. Itu. Nah, banyak ajaran-ajaran yang sudah ada di Arab pun ternyata diterima, dimasukkan ke dalam Islam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, demikian saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana kita muhasabah. Nah, setelah itu mari kita bermunajat. Jadi habis muzakarah kita muhasabah, kita sama-sama munajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan malam yang baik ini, malam yang khusus ini, ya, di dalamnya penuh dengan misteri. Mari kita kirimi Al-Fatihah pertama buat diri kita. Buat yang sudah meninggal udah kita kirimin semuanya, ya kan? Dari dari Nabi Muhammad, keluarga, sahabatnya, terus sampai orang tua kita yang udah nggak ada udah kita kirimin. Tapi Al-Fatihah bukan buat orang mati doang, Bang, Mas. Kawan, ya kan? Al-Fatihah juga buat orang yang hidup. Jangan salah. Itu justru yang orang hidup tuh lebih butuh lagi Al-Fatihah. Kenapa? Karena agar hidupnya mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita doain ya, dengan jalan kita membacakan Fatihah buat diri kita yang lahir dan yang batin. Diri kita nih nggak yang lahir doang nih, yang kelihatan kan lahirnya doang nih. Nadi ini luarnya begini, dalamnya kita nggak tahu nih, ya kan? Rahasia ini. Kamu ubah nih, nggak tahu rahasianya. Kosan semuanya ada dalamnya semuanya ini. Ini kalau nggak ada dalamnya langsung glosor dia, ya kan? Gitu. Makanya kenapa tadi cerita pocong kok bisa? Kan dalamnya diisi lagi. Tapi isinya apa ya? Lawalan bisa. Soal itu rahasia ilmu, begitu. Itu rahasia ilmu. Apakah yang di situs kembali yang sebelumnya si nadinya atau yang lain kita nggak tahu. Lawalan sawab. Itu. Jadi manusia ini ada isinya. Nah, belajar tentang isinya yang susah. Gitu. Ini yang harus kita pelajari sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya anfus. Ini jasad, di dalamnya anfus. Ku anfusakum. Tuh. Bahkan Al-Quran itu sering mengarahkannya bukan ku jasadikum. Ku ajsaminkum. Laisa. Lakin Al-Quran selalu mengingatkan anfusakum. Selalu mengingatkan manusia itu disebutnya bukan dari fisiknya, dari dalam. Apa itu anfus? Anfus jamak daripada nafsun. Apa itu nafsun? Asal kata dari nafas. Nih. Apa? Itu isinya manusia itu angin, nafas. Gerakan angin. Angin berasal dari kata ruh, rihun. Jadi nafas dengan ruh itu berhubungan. Itu isinya manusia berupa gas, berupa angin. Tapi angin bukan sembarang Jadi ketika si kiai tadi mengucapkan itu pasti ada tiupan tuh. Kalau dihubungkan dengan kajian nafsun dan rihun dengan ruh, dengan nufus, nafas. Kajian ke dalam dikit ya, belum tutup ya. Itu pasti ketika dia menyebutkan itu pasti ditiup dulu sama dia. Bangun kamu, wahai jasad, ya kan? Pergi kamu ke tempat lubang kamu. Itu pasti ada tiupan itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun juga Allah meniupkan kepada jasadnya Nabi Adam atau kepada jasadnya manusia yang masih belum hidup. Di Al-Quran juga diungkapkan, ditiupkan ruh. Nah, tiupan menjadi napas, ruh asal daripada manusia. Baiklah. Ini nggak bisa banyak kita kupas, mudah-mudahan sedikit bisa menggugah daripada pemikiran kita tentang lahir dan batin yang sama-sama kita kirimi Al-Fatihah sebelum kita berdoa. Lihazin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kotakah katik wajib apapun kondisi dan keadaannya selama itu bisa kita laksanakan wajib dilaksanakan. Kalau tidak kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Banyakin la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan
kita menyebut la ilaha illallah terus menerus, walaupun kita belum sholat, karena sahabat juga dulu gitu, sholatnya masih nggak karu-karuan. Ini sahabat loh, ya kan? Mana sih orang yang lebih hebat? Sahabat zaman manusia terbaik itu mana yang lebih hebat? Di zaman sahabat atau zaman sekarang? Zaman sahabat. Itu aja masih ada step-stepnya, masih ada tobakon antobakinnya. Jadi kita harus maklum kalau ada saudara kita yang belum bisa melakukan sholat, jangan kita pandang sesuatu yang rendah, sesuatu yang kurang, sesuatu yang buruk, jangan. Kenapa? Karena para sahabat juga dulu ketika menerima Islam, proses Islam berlangsung seperti itu, nggak langsung, butuh proses tahapan itu sahabat itu Nabi mengalami proses tahapan dalam melaksanakan syariat. Cuma satu yang tidak ada tahapannya dalam menegakkan la ilaha illallah. Itu diperjelas banget mana aja sih yang merusak la ilaha illallah. Apakah kembang ini bisa merusak la ilaha illallah? Apakah gahru ini bisa merusak la ilaha illallah? Apalagi minyak wangi itu kah? Justru yang banyak merusak la ilaha illallah ini nih, yang zaman sekarang nih HP. Kembang mana merusak la ilaha illallah, nggak ada hubungannya dengan kesyirikan. Kalau zaman dulu iya mungkin, zaman sekarang mah orang udah ngerti. Itu. Ini kembang wangi, berarti buat ibadah. Secara metafisika, kandungan unsur kimia yang ada di kembang ini kalau melekat di dalam tubuh kita, secara metafisika bisa menghilangkan ion-ion negatif di tubuh kita. Tuh, makanya orang dulu suka mandi kembang. Makanya orang mati kenapa dimandiin kembang? Jangan menunggu mati dulu mandi kembang. Lagi hidup ini harus mandi kembang. Kalau mati mah ya cuma buat wangi doang. Begitu. Ini malam Jumat mandi malam atau pagi mandi, ya kan? Nah, biar wangi. Aura negatifnya biar kebuka. Apalagi ditambahkan dengan zikir tadi, makin mantap seperti itu, hai kawan, ya kan? Jadi inilah yang mungkin sebuah muhasabah yang harus selalu kita ingat. La ilaha illallah itu pegang betul terus dalam hati kita, walaupun kita nggak sholat. Astagfirullah. Saya yakin nanti ada saatnya tuh hati yang tertutup akan bisa jebol kalau kita selalu baca la ilaha illallah. Selama kita nggak bisa baca lain, itu sulit jebolnya. Karena yang bisa menjebolkan hati yang karat, hati yang dengki, hati yang benci, hati bermacam-macam yang berbagai macam penyakit. Cuma satu kalimat sakti, kalimat la ilaha illallah. Nggak ada lagi kalimat. Bahkan ketika kita mau mati pun, ya, mau bertemu dengan Allah, yang dicatat, yang ditompok, dijaga tuh kalimat apa yang keluar dari mulutnya ini orang. La ilaha illallah. Tapi pasti kalau orang sudah mau mati nyebut la ilaha illallah pun pasti kan terbatas pun la ilaha. Itu masih sah, ya kan? Gitu. Karena kan kalau orang mati kan kaku lidah semuanya. Betul. Semua organ tubuh, artikulasi itu ini kita udah berat. Tetapi dengan tekadnya tadi, itulah yang akan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja kiranya dari saya sebagai muhasabah malam hari ini. Terus jangan merasa wah gua nggak sholat deh. Dulu juga sahabat-sahabat ketika turun la ilaha illallah belum ada perintah sholat. Tapi bukan berarti nggak sholat nggak apa-apa, nggak ada ya, dosa, tetap dosa karena hukum sudah turun. Tapi jangan karena kita belum melaksanakan syariat, kita merasa malu untuk mengucapkan la ilaha terus la ilaha. Karena Nabi dan sahabat 10 tahun syariat belum banyak yang turun pada saat itu, ya, tetap diajarkan untuk mengucapkan la ilaha itu